Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran prakarya kelas 9, yaitu mengenai kerajinan bahan keras. Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Baik, siswa-siswi kelas 9, dalam pembelajaran kerajinan dengan bahan keras, yang perlu diketahui bersama adalah bahwa yang dinamakan dengan bahan keras adalah bahan yang fisiknya keras dan sukar dibentuk tanpa bantuan peralatan yang memadai. Clue untuk bahan keras adalah peralatan yang memadai, karena tanpa peralatan maka bahan keras tidak dapat diolah menjadi kerajinan. Berikutnya, bahan keras sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bahan keras alami dan bahan keras buatan. Bahan keras alami berasal dari alam, sedangkan bahan keras buatan merupakan hasil dari pengolahan. Bahan keras pertama yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu adalah kayu. Beberapa jenis kayu perlu kita perhatikan sesuai dengan materi yang berada di buku paket kalian, yaitu yang pertama adalah kayu jati. Kayu jati merupakan kayu terbaik, dengan catatan kayu jati sangat tahan terhadap jamur, rayap, dan cuaca. Sedangkan kayu mahoni tidak tahan terhadap jamur, rayap, dan cuaca. Sekaligus, kayu mahoni tidak dapat digunakan sebagai bahan dari eksterior. Selanjutnya, kayu akasia. Kayu akasia terkenal sebagai kayu yang memiliki pori-pori dan serat rapat, sehingga beberapa produk dari kayu akasia digunakan sebagai bahan untuk pembuatan lantai. Selanjutnya, kayu sonokeling. Kayu sonokeling juga termasuk jenis kayu yang tidak tahan terhadap jamur, rayap, dan cuaca. Namun, kayu ini memiliki tekstur yang indah dan memiliki warna yang unik. Selanjutnya, teknik dan alat pengolahan kayu. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengolahan kayu, yaitu proses pertama yaitu adalah pemotongan. Pemotongan menggunakan alat berupa gergaji. Berikutnya adalah pengeringan. Pengeringan biasanya menggunakan alat berupa mesin pengering, seperti pada gambar. Selanjutnya, pembentukan. Pembentukan kayu untuk menjadi jenis kerajinan dibutuhkan alat berupa pahat atau tatah, sehingga kayu memang paling sering digunakan untuk membuat kerajinan yang berbentuk ukiran. Yang terakhir adalah finishing. Dalam proses finishing, ada beberapa bahan yang bisa digunakan dalam proses ini, termasuk beberapa alat, diantaranya adalah kuas, amplas, dan mesin semprot untuk cat dan vernis. Berikutnya, tahukah kamu bahwa pusat kerajinan ukir kayu terbesar di Indonesia bisa ditemukan di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara. Setelah kita membahas kayu, selanjutnya kita akan membahas tentang bambu. Beberapa jenis bambu perlu kita pahami mengenai jenis, sifat, dan karakteristiknya. Di antaranya adalah bambu kuning. Bambu kuning biasanya sering kalian temukan pada taman. Kemudian bambu apus. Bambu apus ini tidak dapat digunakan sebagai bahan pembuatan alat musik dan juga tidak dapat dimakan, namun biasa digunakan untuk anyaman. Berikutnya ada bambu betung. Rebung dari bambu betung terkenal sebagai rebung terenak. Kemudian bambu betung itu tersendiri
digunakan sebagai bahan furniture, dinding, dan keranjang. Berikutnya adalah bambu ater. Jika tadi bambu betung rebungnya adalah rebung terenak, maka bambu ater rebungnya merupakan rebung terbaik. Bambu ater biasa digunakan sebagai bahan bangunan dan bahan kerajinan. Terakhir, bambu tutul. Bambu tutul memiliki motif yang langka dan biasanya digunakan sebagai bahan untuk kerajinan kursi atau meja. Teknik dan alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan dengan bahan bambu. Teknik yang biasa digunakan dalam proses pengolahan kerajinan bahan bambu adalah teknik anyam. Sedangkan alat yang digunakan tidak jauh berbeda dengan alat yang digunakan dalam pembuatan kerajinan kayu, yaitu gergaji, juga kuas. Kemudian ada juga yang berbeda, yaitu merupakan alat pahat untuk bambu. Selanjutnya rotan. Ada ribuan jenis rotan yang tumbuh di Indonesia. Namun, beberapa jenis yang sering digunakan paling banyak ditemui di daerah Sumatera dan Kalimantan. Mengenai karakteristik dari rotan tersebut, rotan memiliki bentuk yang lentur namun sangat kuat. Kemudian teknik. Sama dengan bambu, teknik yang digunakan adalah teknik anyam. Kemudian peralatan yang digunakan juga tidak jauh berbeda, yaitu ada beberapa alat potong yang digunakan, kemudian kuas dan amplas untuk proses finishing. Pada keseluruhan, bahan yang sudah kita bahas tadi, diantaranya ada kayu, bambu, dan rotan. Langkah pengolahannya rata-rata adalah sama, yaitu yang pertama harus membuat rancangan terlebih dahulu, kemudian menyiapkan alat dan bahan, kemudian membuat benda kerajinan sesuai dengan rancangan, dan yang terakhir adalah proses finishing. Ada bagian yang berbeda dari pengolahan tersebut pada bahan kayu, bambu, dan rotan, yaitu pada bahan yang akan digunakan dalam proses kerajinan. Untuk bahan kayu, bahan yang diutamakan dalam proses pembuatan kerajinan adalah kayu yang kadar airnya sedikit atau kayu yang kering. Sama dengan bambu, dalam proses pembuatan kerajinan diutamakan menggunakan bambu yang kadar airnya rendah atau bambu yang sudah kering. Karena jika tidak menggunakan kayu atau bambu yang kering, maka pembuatan kerajinan itu nanti akan terjadi proses seperti mudah untuk dimakan rayap, kemudian ada proses penyusutan juga. Nah, berbeda dengan rotan, maka apabila kayu dan bambu harus kering, maka pada rotan, sebelum melakukan proses penganyaman, biasanya rotan terlebih dahulu direndam pada air. Nah, jadi poin perbedaan pada langkah pengolahan ada di sana. Terakhir, dalam setiap produk kerajinan yang dibuat, baik kayu, bambu, atau rotan, ada muatan nilai yang terkandung dalam produk tersebut. Dibagi menjadi 4, yaitu produk dengan nilai fungsional. Jadi ada produk-produk yang dibuat sesuai dengan fungsinya. Contohnya, seperti gambar di samping, yaitu ada produk bambu menjadi gelas. Jadi fungsinya adalah untuk digunakan sebagai gelas, ya. Jadi memang fungsi sesuai dengan fungsinya. Biasanya produk dengan nilai fungsional tidak terlalu memikirkan unsur estetika. Ya. Sama juga dengan di sebelah, gambar di sebelahnya, yaitu adalah kursi rotan. Dia juga memiliki nilai fungsional, digunakan sebagai tempat untuk duduk. Kemudian
Yang kedua, ada produk dengan nilai informatif, yaitu produk kerajinan yang dibuat di mana hasil kerajinannya itu bisa kita gunakan sebagai bahan untuk menambah informasi. Contohnya adalah jam dinding. Melihat jam dinding dengan bahan bambu, kita dapat mengetahui keadaan jam pada saat ini. Berikutnya, produk dengan nilai simbolik. Produk dengan nilai simbolik biasanya produk kerajinan di mana apabila ada orang yang melihat produk tersebut, orang tersebut dapat melihat simbol dari kehidupan sang pemilik kerajinan. Contohnya, apabila ada lafaz Allah dan Muhammad pada rumah seseorang, maka orang dapat melihat bahwa orang tersebut adalah orang Muslim. Berikutnya, terakhir, ada produk juga yang memiliki muatan nilai prestis atau memiliki nilai wibawa. Contohnya adalah kayu dengan ukiran luar biasa seperti pada gambar tersebut. Dengan menggunakan produk seperti itu, kerajinan yang sangat luar biasa menggambarkan bahwa sang pemilik kerajinan memang benar-benar orang yang memiliki kemampuan di bidang keuangan yang lebih, sehingga membuat orang tersebut lebih berwibawa. Demikian mengenai kayu, bambu, dan rotan, cukup sederhana yang perlu difahami, tidak perlu terlalu melebar, karena nanti akan ada materi-materi lain yang perlu kalian fahami di berikutnya, karena masih ada produk bahan keras yang perlu kita pahami, yaitu nanti ada produk bahan logam dan bahan kayu. Demikian, terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan menghubungi kami. Bertanyalah kepada wali kelas kalian mengenai nomor WA dari guru mata pelajaran ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.